Di tengah semua kebisingan hidup modern, ternyata ada sebuah cara kuno untuk mendapatkan ketenangan yang total. Sebuah retret spiritual yang udah ada lebih dari 1400 tahun. Namanya i'tikaf. Hari ini, yuk kita cari tahu apa sih artinya menginap di rumah Allah ini? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama notif HP, email yang nggak ada habisnya, deadline kerjaan, semua kebisingan dunia gitu. Sampai rasanya pengen banget, bisa nggak sih hidup ini di-pause sebentar aja? Bener-bener jeda total dari semuanya. Nah, sekarang bayangin, tombol pause itu kamu tekan di tempat yang paling tenang. Tempat yang paling dicintai oleh Sang Pencipta. Sebuah tempat di mana semua gangguan duniawi itu, hilang begitu saja. Lenyap. Inilah inti dari i'tikaf. Ini bukan sekadar liburan loh ya, tapi ini adalah perjalanan pulang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kabur menuju rumah Allah. Kabur kedengarannya agak negatif ya. Tapi tunggu dulu. Dalam konteks ini tuh pelarian yang paling indah. Kita sengaja lari dari sibuknya dunia untuk lari menuju ketenangan bersama Allah. Jadi, intinya apa? I'tikaf itu adalah sebuah pilihan yang sadar, sebuah keputusan. Ini momen di mana kita benar-benar bilang ke semua urusan dunia, kerjaan, sosmed, hiburan, sebentar ya, prioritasku sekarang beda. Aku butuh waktu khusus sama Allah. Coba bayangin, ini pernyataan yang kuat banget kan di zaman sekarang? Oke, sekarang kita bahas dasarnya dulu. Apa sih i'tikaf itu sebenarnya? Dan dari mana asalnya? Kalau kita paham dasarnya, kita bakal lebih ngerti lagi makna di baliknya. Secara bahasa simpel banget, i'tikaf itu dari kata Arab akafa, yang artinya ya menetap, diam di satu tempat. Tapi kalau secara istilah agama, ini jadi lebih spesifik. Artinya, berdiam diri di dalam masjid. Tapi bukan asal diam ya, niatnya cuma satu, ibadah kepada Allah. Fokusnya cuma itu, tunggal. Dan ini bukan amalan baru loh. Dasarnya itu kuat banget. Ini adalah sunnah. Sesuatu yang rutin, konsisten dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu nggak pernah melewatkan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Ini nunjukin betapa pentingnya ibadah ini. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi. Di tahun terakhir hidup beliau, i'tikaf yang biasanya 10 hari, itu digandakan jadi 20 hari. Bayangin, seolah-olah beliau itu pengen memaksimalkan setiap detik yang tersisa. Ini bukti paling nyata betapa berharganya waktu berduaan sama Allah di mata beliau. Nah, sekarang kita sampai ke alasan utamanya. Kenapa sih i'tikaf di akhir Ramadan ini jadi super istimewa? Jawabannya, karena ada sebuah harta karun tersembunyi. Sebuah misteri agung yang diburu oleh jutaan orang. Betul sekali, alasan utamanya adalah untuk memburu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang nilainya itu nggak ada tandingannya sepanjang tahun. Jadi dengan kita i'tikaf di masjid, kita itu seperti menempatkan diri di posisi paling strategis untuk menyambutnya. Siap siaga gitu. 83 tahun. Coba biarkan angka itu meresap dulu. 83 tahun. Kenapa angka ini muncul? Karena Al-Quran bilang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah 1000 bulan itu kalau dihitung ya setara dengan 83 tahun lebih. Bayangin, ibadah satu malam doang nilainya bisa ngalahin ibadah seumur hidup kita. Luar biasa kan? Inilah hadiahnya. Masalahnya, kapan persisnya malam ini datang, itu misteri. Kita cuma tahu dia ada di salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir. Antara malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Nah, dengan i'tikaf 10 malam penuh, kita itu kayak pasang jaring. Kita nggak bakal kelewatan. Ibaratnya kita nunggu tamu super VIP, ya kita standby aja di depan pintu setiap malam. Pasti ketemu. Oke, menginap di masjid ini tentu ada aturannya ya, nggak bisa sembarangan. Yuk kita lihat apa aja yang boleh dan nggak boleh. Baru setelah itu kita gali makna di baliknya. Aturannya tuh sebenarnya simpel banget dan manusiawi kok. Kamu tetap boleh makan dan minum di masjid. Tidur juga boleh, pastinya. Kalau mau keluar sebentar buat ke toilet atau ambil wudhu, itu juga nggak masalah. Bahkan, kalau keluarga mau nengok, itu juga diperbolehkan. Kuncinya cuma satu, jaga fokus dan niat ibadahnya jangan sampai buyar. Nah, kalau yang membatalkan juga jelas banget. Intinya, apapun yang merusak esensi berdiam diri untuk ibadah, yaitu batal. Contohnya, keluar masjid tanpa ada alasan darurat.
terus berhubungan suami istri, atau kondisi lain yang memang menghalangi ibadah, misalnya kalau perempuan sedang haid atau nifas. Logis kan? Tapi itikaf itu jauh lebih dalam dari sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Ini dia makna sesungguhnya. Iktikaf itu adalah detox spiritual, total. Semua gangguan dunia kita matikan, waktu kita 100% buat ibadah. Kita secara sadar menempatkan diri kita di tempat yang paling Allah suka. Dan ini juga jadi pelajaran hidup buat keluarga kita loh. Mereka lihat langsung apa sih prioritas utama kita. Sekarang, kita tarik ke zaman sekarang. Gimana caranya praktek kuno ini kok bisa relevan banget sama hidup kita yang super sibuk dan serba digital ini? Ternyata bukan cuma relevan, mungkin malah lebih kita butuhkan. Coba deh lihat perbandingan ini, keren banget. Zaman sekarang kan lagi ngetren tuh istilah digital detox atau silent retreat buat kesehatan mental. Tahu nggak, Islam itu udah punya konsep ini sejak 1400 tahun yang lalu. Bahkan lebih dalam lagi, tujuannya bukan cuma biar mental tenang, tapi buat dapat koneksi spiritual yang lebih tinggi. Dan ini bukan cuma soal perasaan tenang aja loh, ada sainsnya juga. Para ilmuwan menemukan bahwa berada di lingkungan yang hening sambil melakukan aktivitas berulang yang menenangkan, kayak zikir, itu ternyata bisa menurunkan kortisol, itu loh, hormon stres di tubuh kita. Jadi, iktikaf itu nggak cuma nyembuhin jiwa, tapi juga menenangkan badan kita secara fisik. Terus kalau lagi itikaf, doa apa sih yang paling bagus dibaca? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita doa yang super singkat, tapi maknanya dalam banget. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Sesimpel itu, di malam yang paling agung, yang paling kita minta itu ya ampunannya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Iktikaf itu salah satu cara menemukan ketenangan. Tapi di luar itu, di tengah semua kesibukan kita sehari-hari, di mana sih ruang tenang pribadi Anda? Di mana Anda bisa benar-benar jeda sejenak untuk nyambung lagi sama Sang Pencipta dan sama diri Anda sendiri? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.